W70 Swasembada ya? Ya, W70 itu selama produksi itu Swasembada itu panen, Swadaya. Swadaya, swasembada pangan. Aduh. Nah, ini malam yang sudah episode yang kelima. Kelima. Nah, jadi sebenarnya mungkin kalau yang nonton pasti bingung, duh, kok ada yang beda? Iya, ada yang beda. Iya kan? Nah, jadi kita kasih tahu, jadi tadi tiba-tiba Ibeng itu ngasih kabar, dia sakit. Jadi ceritanya Ibeng itu dia mandi hujan sama anak-anak komplek, habis mandi hujan dia minta dibelikan es krim, sakit, demam, nah, terus dikasih obat Botrexin sirup, biasalah anak-anak kan. Nah, ternyata sudah lumayan tapi kondisinya masih lemah, Mungkin masih mencet. Nah ya namanya juga anak-anak kan, hujan-hujan main-main lah biasa, kita ya cepat sembuh lah Ibeng. Nah, jadi untuk ini malam, ini yang kita tarik nih untuk ke Pocica ini malam itu adalah sosok yang lagi viral, dengan sesuatu yang apa ya, kalau bahasa Inggrisnya itu out of the box. Iya, Ya. betul. Yang orang-orang nggak pernah mikir, cuma bisa berandai-andai, ternyata dia menjawab semuanya. Itu loh. Betul. Ya. Jadi sebenarnya dia mau datang bertiga, ya kan? Tapi dua berhalangan karena kesibukan. Yang satu les piano, satu les balet. Jadi nggak bisa datang. Jadi yang bisa datang cuma Iam Y70. Yang Y70. Ya, ini band idolanya Ame, ya kan? Tadi sempat ada. betul. Tadi kita kasih tahu juga sebelum acara ini kita mulai. Tadi sempat ada tali kasih ya. Lama nggak ketemu, tali kasih, ada sempat tangis-tangisan. Tapi untuk kebutuhan ini kita tidak tayangkan ya, karena kita masih menjaga rasa malu. Oke, Iam, selamat datang di Kalula Studio. Untuk bisa jadi hot seat untuk bisa jadi co-host yang ada di hot seat. Yes, Gitu. thank you Bang. Ya. Iya, ternyata yang ini bukan orang lain ya. Bukan orang lain, ya. betul Bang. Nggak jauh-jauh tempat main. Nggak jauh-jauh, circle-nya ya circle itu juga. Iya, betul. Itu ya, cuman dia lebih menerabas keluar dari zona nyaman permusikan. Betul. Gitu ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jualan mobil aman? Kurang, tapi aman. Aman ya. Kondisi kayak gini kan? Iya, PPKM. Iya. Jualan mobil baru susah, tapi mobil bekas banyak yang laku ya. Iya. Hampir. Nah, ya. Jadi ini kan otomatis di Pocica untuk ini malam Iam sudah hadir ya. Kita juga sangat welcome bisa datang ke sini, kita mau cerita-cerita, terus Iam juga kalau mau cerita-cerita, mumpung di era-era di momen kayak gini kan ya, untuk media-media promosi kan rada-rada susah ya. Iya. Iya kan? Nah, jadi kita sama Ibeng sama Ame nih, hanya Ame, kita mencoba menghadirkan lah Iam ke sini di studio kita yang sangat mewah ini. Gitu. Ya. Gila. Sampai di 20 mana-mana kan. 20M investnya ini. Iya. 20M. Loh, kita nggak main-main. Kita nggak pernah main-main. Ya. Kita walaupun subscriber kita cuma 37, biasa aja. Paling besok kita ngemis-ngemis lagi. Tolong subscribe dong. Itu aja. Ya. Kita mah itu aja. Iya, betul. Pokoknya kita benar-benar yakin dan tanpa rasa malu. Iya. Gitu. Nah, yang kita ngobrol seperti deh. Siap. Ya. Satu tadi sudah yang nanya, kenapa kau ngambil musik beginian? Beginian gimana? Ya, yang kayak gini, electronic pop dance, apa?
Apa? Bener ya? Iya. Electronic pop dance atau apa? Electropop, electro dance. Ah gitu ya? Iya. Ah, itu kenapa ngambil musik kayak gini? Kenapa nggak ngambil metal sekalian gitu loh? Kan udah dulu. Oh iya. Udah. Maksudnya Pak, skip ya? Skip. Oke. Enggak, dia kan udah kayak musik itu mempengaruhi kepribadian, berasal dari kepribadian memang. Kayak dulu kan main metal tuh masih menggembara banget ya. Jiwa berontaknya masih kental tuh. Jadi Benar. mainnya metal gitu kan. Sekarang udah mulai kalem, mulai ngegel, mulai nyari cewek gitu kan. Ya, cocok Jadi kan? ya dengan kata lain memang musik metal itu nggak menjamin. Saya perhalus ya. Saya perhalus aja. Daripada saya sakit mentalnya. Sebenarnya kayak gitu sih. Iya, iya. Lanjut. Enggak, maksudnya emang karena kepribadian sekarang tuh lagi asik pengennya ngedance, maksudnya bukan ngedance party gitu. Party, Kan. Terus hobi ngeband juga party ya udah gitu. Klop lah ya. Klop lah gitu. Terus bisa dapat nih 2 orang tuh siapa namanya personilnya? Oh, ini. Vokal, gitar Iam ya. Iya. Bass, drum Drum Andika. Andika. Iya. Bengkulu juga. Bengkulu juga. Bengkulu juga. Terus yang satu lagi bass ya. Iya, si Yolan. Yolan. Tuh Bengkulu semua ya? Iya, dia ada yang dari Jerman sih dia tuh. Wih. Satu dari Belanda. Wih. Tapi di Bengkulu sekarang. Sombong banget ya. Kurang ajar. Iya nggak apa-apa lah. Hostnya dia, ikutan dia. Oke, nah terus bisa ketemu sama 2 orang ini untuk menyatukan satu visi di Y70 ini gimana? Kan marketing, Bang. Bisa lah kita prospek-prospek orang kan. Wah, ini keren nih, asik nih gitu kan. Enggak, 2 orang ini emang suka musik begini atau Enggak sih. Kamu Kayak- racunin kayak juga? si drummer ini kan metal juga tuh. Emang aslinya metal basicnya. kurang ajar? Sudah setengah mati saya di drama dia begini. Iya, jadi sistem doktrin kayak gitu. Sistem doktrin, Bang. Oh, jadi bukan di underground aja ada doktrin. Elektronis juga ada doktrin, men. Saya baru tahu ya. Oke, itu yang si drummer ya? Iya. Yang pemain bass Dia ngebahas. Dia suka genre ya elektronik juga sih. Kayaknya kayak emang ketemu di satu titik aja gitu. Cocok gitu. Oh gitu. Dan Jadi itu udah gas. dan itu apa ya? Salut lah ya bisa ketemu satu istilah itu sih? Ketemu di satu titik gitu loh. Terus menyatukan perspektif sama dalam musik yang mau dibawain sama Y70. Nah, kamu itu bikin itu tuh ngumpul dulu, ngemainin musik yang ala kadar dulu atau emang sudah dari awal ya, Mak ya? Yuk kita main musik ini gimana? Enggak. Emang dari awal sih, maksudnya emang suka nge-explore Oh, musik ini. explore sesuatu yang Iya. di luar zona nyaman deh. Iya, kayak kalau elektronik tuh yang paling pengaruhin sih awalnya tuh kayak New Order dari Joy Division itu kan dari zaman dulu Oke. kan. Heeh. Terus ya kayaknya tuh kayak sekarang tuh teknologi udah seharusnya digunakan gitu kalau Iya, menurut iya, yang iya. pribadi gitu kan. Paham. Jadi pengembangan lah. Oke, ada dinamika lah ya, Iya. ada proses. Nah, ini Y70 sendiri berdirinya kapan? 2021 Januari, Bang. Oh, baru ya? Baru. Wih, Baru baru Dan- ngeluarin single langsung pecah. satu, kedua, pertama pecah, Pecah. kedua ambruk, lebih parah dari pecah, ya kan? Karena udah sampai ke Jerman, Jepang, Ke Jepang ya? udah di Jepang. Terus tadi kabarnya ini sempat diundang main ke acara store-storan. Oh enggak, itu yang dulu yang album sendiri. Album sendiri? Iya. Oh gitu. Oh, yang album sendiri itu sendirian? Solo. Ya. Solo? Iya. Oh, kenapa nggak dijalanin? Susah ya duitnya? Ya, soalnya duit banyak album. Dia baru tahu. Jadi solois. Tapi kalau yang solo tetap pop dance kayak gitu. Enggak, Bang. Beda ya? Dia dream pop sih. Dream Lebih ke dream pop. Oh, lebih ke dream pop kalau yang lama. Nah, tapi tetap ada satu kerangka lah yang masuk ke sini juga gitu. Oh gitu. Ada nuansa yang dia bisa dikatakan ada benang merahnya lah. Nah ini yang siapa namanya? Bass apa? Andika. Drum Andika, bass Yolan. Yolan. Nah ini yang kamu cekokin ke otaknya 2 orang ini apa nih? Musik-musik ini?
paling basicnya kayak Daft Punk paling gitu ya. Oh, Depang ya. Karena mereka juga Itu Depang yang bubar ya. Iya, saya bubar. Kayak Bener-bener. Roosevelt gitu. Karena mereka juga ternyata suka gitu. Kayak ya itu tadi ketemu satu titik. Iya, tapi jangan salah nih. Bruno Mars juga tuh sangat mengidolakan era-era musik 80-an. Ya, betul. Iya kan? Itu Bruno Mars ya. Dia bukannya anti dengan musik digital ala yang sekarang, enggak. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena dia terlalu terobsesi dengan si MJ, Michael Jackson. Jadi kalau kita dengerin semua albumnya Bruno Mars, itu Iya, betul. Michael Jackson banget. Iya, sampai ke musik-musiknya. Sangat Michael Jackson banget. Luar biasa itu. Gitu. Sampai aransemen. Nah, balik lagi ke personil ya. Di awal-awal mereka untuk bisa menyerap doktrin kamu itu gimana tuh awalnya? Ini berasa diserang terus. Nah, iyalah, kumpul. Iya kan? Harus jawab lah, udah dikasih kopi, brainnya udah mangkok ayam jago. Harus lah. Nggak ada yang gratis sekarang nih ya. Iya. Nah, gimana tuh ya? Enggak doktrin sih Bang, karena maksudnya lebih mengenali mereka udah biasa lah kan di mana-mana sekarang kan udah banyak tuh elektronik. Terus tapi kan kebanyakan sekarang itu city pop gitu. Nah sekarang ini beda nih gitu. Dan setahu yang pribadi pun masih jarang banget yang mainin dance. Gitu, untuk band indie ya. Jadi kayak terus karena emang hobinya juga itu tadi hobi ngeband jiwa party. Ya udah rupanya cocok gitu kan. Hobi ngeband jiwa party. Terus bikin video klipnya tuh di diskotik kan. Iya. Saya lihat di statusnya si Marina sama si Boston. Wih, Di Walti ya bang. saya nggak pikir ini orang ngapain, dia ternyata pas jadinya juga si Iyam di situ. Nah, yang ini yang saya mau tanya, yang itu tuh, yang pakai kuda, topeng kuda tuh, iya kan? Itu anak band juga tuh Bang. Iya saya tahu, maksudnya analogi apa atau bahasa simbol apa yang pengen kamu distribusikan gitu? Nggak ada sih, asik aja kuda-kudaan gitu kan. Tapi bener Mek, udah liat klipnya kan? Udah. Retro banget kan? Retro. Itu. Dapat. Dapet. Yang video klip pertama dapat. Dapet banget. Tapi kalau yang video klip yang kedua. Yang kedua kayaknya editingnya kurang. Kalau editing sama Tebas tuh bukan? Bukan, masih si basis videografer yang Iya. direct dari awal. Itu udah oke, color tone-nya cuma belum kena ke retro. Tapi emang konsepnya bukan ke retro sih Bang. Oh bukan retro? Maksudnya si Y70 ini dari audio, dari ini emang sebisa mungkin semodern mungkin gitu. Wah, kita mau nyari retro ini sebenarnya. Iya. Karena kita orang tua ya. Karena kalau apa sesuatu yang kita main oke, katakanlah referensi kita tahun 80-an gitu. Tapi dari recording zaman itu, segala itu udah ada di zaman itu gitu, ngapain ulang lagi gitu. Oh, gitu. Kalau menurut Ian ya kita mainin yang bener-bener anak tahun 2030 tuh udah, oh ini anak 2020-an. Iya. Karena apa? Karena saya lihat itu dari yang scene yang di mana tuh? Di mall. Nah, Iya kan? Bajunya udah Dapet. ngejreng, Nah, iya kan? dapet. Itu kalau dikasih color tone kuning, Oh, era film-film Hollywood yang ngambil flashback 80s itu dapat banget. Iya. Tapi ya nggak tahu, mungkin dari mereka Ya, mungkin betul. Kebutuhannya scene-nya kan juga beda ya. Tapi itu keren lah. Overall tuh udah keren banget ya. Itu pakai izin nggak sih di mall? izin, cuman bawa nama ini, gitulah Bang pokoknya. Ada ya? Iya, didatengin mulu sama Sapam. Oh gitu. Itu ada izin dari Satgas Covid nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Kan udah nggak rame-ramean. Oh iya, mallnya rame soalnya. Cuma 120 orang. Itu rame itu. Yes. Nah terus udah lagu pertama Candle, ya kan Mek? Yang kedua itu apa? Yang kedua Doorway itu. Jadi jatuhnya ini EP ya? Enggak, single. Single Tetap. Oh jadi ngelempar satu-satu. Iya. Nah terus yang di label? Oh enggak, itu yang solo sih. Itu yang solo ya? Solo beda. Woi. Sekarang kita rilis sendiri sih, Bang. Sendiri ya? Kemarin udah sempet udah tinggal sign sih sama Warner. Woi. Cuman kayaknya Warner. iya udah oke kan si Warner kan. Terus Warner itu yang pemain Chelsea, tim Warner bukan? Hah? Oh itu tim Warner ya? Iya, sorry. Oke, udah mau sign, kayaknya nggak cocok aja gitu sama bunyinya gitu kan. di royaltinya, Ya enggak, ya gitulah. pembagian Kesepakatan. keuntungan. Iya, menangan banyak pihak pasti.
Jadi kalau mau menang banyak itu mainnya indie sebenarnya. Iya. Explore, aman, kita nggak dikejar-kejar. Iya, siapa itu? Ya adalah MD-nya tuh yang main omelet itu. Si band omelet. Band omelet cewek-cewek semua kan? Enggak ada yang cowok. Omeletnya kan basis cewek kan? Nggak salah? Omelet. Iya betul. Ya, Kalau salah ya. oh iya. Oke. Nah, dari ini kita bukan bicara sombong ya, tapi memang saya ngarepin kamu sombong di sini, biar jualan naik, iya kan? Apa tanggapan dari orang Bengkulu? Kita berbicara Bengkulu dulu dong, iya kan? Tanggapan dari orang Bengkulu ada Y70 dengan musik kayak gini. Ya pasti sering denger lah. Ya, ada iya lah kan? Bang ya. Beda-beda sih, Bang. Hah? Oke, Beda-beda pertama sih. dari sekian banyak komen yang masuk ke video lah ya, terus musik, komen yang paling bagus apa? Satu aja yang paling bagus. Nggak tahu. Kayak dia pokoknya dia tuh kayak ada yang ada berapa kelompok orang gitu. Ah. Ada kelompoknya yang wah gila keren banget anjir segala Oke, macam. udah satu. Ya, ada Nah. juga yang wah boleh lah gitu kan. Ah. Gila Bengkulu bisa kayak gini. Komen yang bikin downgrade ada? Ada apa sih nggak jelas ini. Itu tuh yang komen kayak gitu tuh biasanya dia tuh sendirian, nggak ada kerjaan. Iya, itu. No lab bang. Dan agak sirik aja Iya, betul. berkibar gitu Berkibar, kan. betul. Itu tipikal Melayu banget ya. Iya kan? Itu biasa lah. Iya kan? Kalau nggak gitu perjuangan tuh nggak ada ceritanya gitu. Sama lah kayak Mandy Moore dulu kan ya. Bandnya Ame tuh. Nah, Yan, kalau kedepannya nih, iya kan? Apakah cuma mau berkutat di Bengkulu aja nih? Sebenarnya Karena targetnya musik Y70 itu, saya bilang ya, nggak tahu kalau era-era sekarang sih Bengkulu udah bisa nerima yang begitu-begituan tuh. Dulu nggak bisa. tapi tetap ada kelompokan di situ sih Bang. Bukan tetap ada kelompok, sekarang udah ada kelompoknya. Iya betul. Cuma Iya. ada yang di luar itu yang tinggal waktu aja yang jawab. Iya. Terus sekarang tuh belum bisa gitu. Iya kan? Kayak mau kita cekokin gimana Nah, ya iya. tetap aja gitu kan. Iya. Jadi kalau dulu ya kita masih band-band kita masih sangat ya sangat prototipe lah, band-band pop yang biasa lah ya. Betul. Seperti itu. Nah dengan mulai dari 2019 mulai dari 2018 19 atmosfer musik sudah agak ini nih, sudah banyak masuk band indie ke Bengkulu, ya kan, di Bawal sama banyak IO. Nah itu penonton udah rame. Iya betul. Gitu. Iya kan. Jadi ya kalau dulu tuh orang sering singelong sebagai kekasih, nggak ada lagi sekarang. Sudah nggak ada lagi nih. Sekarang orang sudah berbicara Firsa Bersari. Bisa besar betul. Iya. Saya aja kaget. Danila. Orang udah bicara itu. Dan itu saya terus terang kalau saya iri itu, men. Iya kan? Iri itu. Mereka lebih apa lagu-lagu gitu daripada lagu-lagu saya. Iya. Saya tuh ada liriknya loh. Iya. Nggak apa-apa saya promosi. Iya. Kan masa saya hostnya nggak bisa promosi. Tapi nggak usah lah ya. Ada beberapa ada inilah Bang, ada nilai jualnya sendiri lah Bang. Kayak misalnya kan kayak sering nanya nih orang-orang arti liriknya apa sih, kayak malas banget gitu jawabnya kan, tinggal joget aja susah gitu kan. Nah. Kan kayak metal tuh yang penting energinya gitu. Oh ini ngomongin saya maksudnya? Enggak. Iya. Iya, perasaannya. Oh, iya. Yang sebagai pendengar. Gitu. Jadi ada cerita. Jadi kemarin saya ngetik satu lagu di si Opi, Wan Muda. Jadi sudah lagu-lagu take vokal. Dia kaget tuh, ada liriknya ya Bang. Aduh, saya bilang, ada liriknya, emang saya was-was. Iya, kayak gitu berdua. Ada liriknya, aduh, bilang. Nah, jadi balik lagi, mau dibawa kemana nih? Mau dibawa kemana nih, Y70? Ke Bengkulu dulu sebagai batu loncatan, terus naik level Payang. Jakarta, kota besar. Jakarta sih pengen. Ya sih. Kalau target tuh sebenarnya target untuk ini marketing itu ke Jakarta sih. Tapi mau gimana pun butuh dukungan Bengkulu gitu sih. Betul. Dukungannya ke siapa nih? Ke Abang juga.
Kalau saya cuma bisa bantu doa ya. Saya bisa bantu doa. Iya. Kalau ya otomatis sayang sih Me ya, kalau yang kayak gini nggak ada yang di belakang ya. Iya betul. Iya. Kalau sekarang masih sendiri semua ya. Sendiri gimana? Ya ada yang jomblo, ada yang udah nikah. Enggak, maksud Ame itu sendiri itu semua kerjain sendiri. Oh iya. Ada yang nge-backup. Enggak lah, dengan bantuan teman-teman. Karena beruntungnya juga W70 itu, Swasembada ya. ya W70 itu selama produksi tuh Swasembada itu panen, Me. Swadaya, swasembada pangan. Aduh. Kau kira ini W70 kelompok capir? Astagfirullahaladzim. Jadi masih swadaya itu. Swadaya. Jadi ngumpulin duit sendiri, latihan sendiri, ngerekod sendiri, jual sendiri, bosan sendiri, nanti bubar sendiri pada waktunya. Enggak lah ya, kalau bisa jangan ya. Oke, maunya ke go nasional. Nah kalau saya tanya, kalau udah go nasional, kita kan bisa kan, mimpi kan. Maunya milih tetap di jalur indie, non mainstream atau mainstream? dua-duanya. Lebih enak tuh kalau indie dari non mainstream jadi mainstream. Benar sih. Go. Karena pangsa musik Indonesia sekarang itu lebih banyak yang non mainstream musik. Iya. Pada Ada akhirnya dulu si ya. mainstream jadi non mainstream Benar. balik. Iya. Terima kasih buat Tulus, Raisa ya yang memberikan edukasi ke penggemar musik Indonesia bahwa musik yang berkelas itu yang seperti mereka bawain Betul. gitu. Aduh, ilah. Y70 itu influencer mana sih? Itu sih banyak sih bang. Yang sering didengerin. Beda-beda. Kalau untuk Y70 sih, ya awalnya tuh gara-gara itu kayak dengar-dengar Kalau band luar nih. Roosevelt itu sih utamanya. Roosevelt. Kayak awalnya tuh kayak wah asik dibikin gini. Oke. Roosevelt atau Roosevelt? Roosevelt. Roosevelt yang sama si yang sama siapa tuh yang sudah mati tuh? Yang cewek tuh? Yang alisnya skip kelamaan. Gak usah. Cranberries apa? Hah? Vokalis Cranberries udah mati. Bukan, ada satu lagi cewek tuh. Aduh, udah lah skip nanti ya. Roosevelt juga sering tandeman sama Bruno Mars kan? Oh enggak, dia indie sih. Iya, dia Maksudnya enggak sih enggak. karena ada Roosevelt, ROSVELT. Nah, kamu Roosevelt yang mana nih? Itu Roosevelt. Nah, kayaknya sama. Memang dia indie, tapi Oh, iya ya? Iya, dia indie, tapi dia sering meremix lagu-lagunya Bruno Mars. Pakai kayak turntable-turntablean gitu. Tapi musiknya lebih ke itu funk pop gitu seperti itu. Itu. Selain itu, kalau Indonesia Indonesia nggak ada. Diskoria enggak? Enggak. Beda-beda juga sih kayaknya kan. beda ya, beda. Beda gitu. Diskoria itu lebih ke Indonesian pop 80-an. Nah, tapi film koplo enggak sih? enggak. Tapi Diskoria itu bikin video klipnya anjir itu serius banget. Nah, Dia bener-bener pakai handycam loh. Iya Iya. bener. Dapat dikontak. Iya, dapat bener handycam gitu. Wih, saya bilang ini nilai 200 juta nih. Handycam doang. Tuh ya. Nah, jadi lebih berharapnya dari non mainstream ke mainstream. mainstream. Kan mantep bang. Ya kita doain lah ya, ada dari pemerintah Provinsi Bengkulu, gitu kan Me? Lagu lama. Gak apa-apa Me, jangan dipatahin. Iya, dari pemerintah Provinsi Bengkulu bisa membantu gitu. Ya, amin. Iya. Support dana. Anggota DPRD Provinsi juga bisa bantu. Tapi sayang ya bang kalau kayak Y70 cuman batas ini aja ya kan kalau bisa. Iya. Yang saya takutkan itu adalah Y70 ini bubar di tengah jalan. Itu yang saya takutkan. Iya kan? Karena apa ya? Hal-hal seperti itu simple tapi kadang terjadi gitu. Betul. Karena kan dari pengalaman saya juga kan ini band bagus kok bubar buat band baru. Seperti itu. Harapannya nih. Harapannya. Personilnya. Iya. Iya. Bukan. Oh bukan, kirain. Saya kira itu yang megang tamborin. Bukan ya. Oke, harapannya gimana nih? Harapan apa tuh bang?
harapan untuk Y70 ke depan? Ngeflow aja sih bang, yang Ngeflow penting aja. berkarya aja. Berkarya aja. Utamanya sih intinya kalau yang pribadi sih yang penting untuk legacy, untuk warisan, untuk anak cucu nanti, untuk orang banyak. Ya, utamanya itu sih. Bijak. Tapi enggak, emang serius. Baru yang keduanya ya udah gitu kan, siapa tahu bisa terkenal, bisa apa gitu. Tapi nomor satunya itu dulu. Itu enaknya kalau aliran musik kayak gini, Mek. Bisa legacy untuk anak, keluarga. Iya. Ya, kalau saya Enggak lah bang, itu kan bang juga ide juga. enggak. Nggak bisa negasi, nggak bisa. Anak abang lihat abang begitu hantu. Iya kan? Iya, betul. Kita kan kepengen, Mek. Kita main metal, anak bini ikut. Enggak mau. Nggak mau. Takut. Betul bang. Dikira kita pocong apa ya? Padahal kita gagah kalau main kan, tapi ya nggak tahu lah ya. Nah, iya. Itu pertama kan Candle. Candle yang bikin siapa lebih? Iya. Sendiri. Iya. Ya dibantu lah. Gitu. Keroyokan gitu? Iya keroyokan. Kalau Doorway, Keroyokan juga sih. Candle itu proses bikinnya berapa lama? 2 bulan audionya doang. Audio doang, 2 bulan. Lama. Serius, Mek? Serius. Untuk legasi bang. Legacy Adi, iya. Warisan. Iya, kan? Warisan ide. Warisan ide. Terus yang Doorway Sama sih kita. sama gitu ya. Itu bisa ngumpulin orang-orang ke kafe itu gimana ceritanya tuh? Itu dari fanbase. Enggak lah itu. Hah? Itu teman-teman sih, Bang. Teman-teman ya? Itu keluarga tuh. Sebutannya apa sih Y70 ini? Keluarga Kalau Doorway. band abang kan kalau Demon Dragon itu kan sahabat-sahabat Demon Dragon. Jangan diketawain. Gitu. Kalau Y70 sebutannya apa tuh? Enggak ada lah, Bang. Nggak ada ya? Enggak ada, kita Masa nggak ada gini-gini sebutan? aja. Hei masyarakat Iya. Y70. Hello, yang ada hello kita di 2017, Iya, salam kenal gitu kan. Rodisnya gitu loh, masa nggak ada sebutan? Nggak ada. Harus ada. Harus punya ya bang. Harus punya. Iya. Y69. Kalau 69 bawahnya jorok sih. 69 tuh bawahnya jorok. Tapi nggak apa-apa lah, band cowok kan. Iya. Y69 gitu kan. Itu coba Y7 ini ada di era sebelum Covid ya. Kampus penuh. Oh asli bang. Tuh, bayangin Mek. Nggak dalam kondisi kampus saja demo joget lagu dia kemarin. Iya kan ya? Ada demo joget lagu dia. Demo loh. Lagi demo. Iya demo joget lagu Y70. Pecah ya bang. Iya kan? Kalau demo joget lagu Siti Badriah wajar Mek. Y70 gitu loh. Itu apalagi kalau eranya mereka lahir pada saat sebelum pandemi. Wih, luar biasa ini. Masuk tapi tanpa masuk Bani ya bang di saat pandemi. Iya, yang bener loh. Iya. Nggak mikir dulu kan. Gas aja. Gak masalah Bikin-bikin. lah. Hah? Justru ngerinya tuh kalau ngerilis lagi nggak pandemi sebelum pandemi apa sesudah pandemi saya udah selesai nih rilis satu lagu, mau ngapain dengan satu lagu gitu bang? Iya sih. Kayak enak nyicil aja, orang kan kayak pandemi itu saatnya anak band ngumpulin amunisi. Bener. Bener gak sih bang? Bener. Nanti udah rame lagu baru perang gitu. Anak di masa pandemi anak band ngumpulin amunisi. Iya. Kita yang IO, aduh, ngumpulin apa? Astaga, ilah. Aduh, ini iya kalau jujur ya kalau kemarin tuh pas ngelihat pertama saya merhatiin yang Candle ya. Yang Candle itu, ini musik ini, iya kan, begini banget. Kok bisanya gitu loh? Orang jalannya ke sini, dia ke sini. Iya kan? Orang lewat jalan raya, dia lewat kuburan. Iya kan? Itu tadi keluar dari zona nyaman dan itu sukses gitu. Itu sebenarnya paling nyaman sih bang bagi yang Buat lu, buat orang enggak. kayak Iya kan? ya ini paling nyaman gitu. Buat orang, buat lu iya. Buat orang lain takut. Takut laku, takut enggak gitu loh. Iya kan? Karena musik ini kan ibaratnya segmentasinya kan masih terbatas nih. Yang kayak gini nih. Walaupun kita secara pribadi saya sebutnya ini kan musik ilmiah tuh. Tanpa bermaksud mengecilkan arti musik yang lain, tapi kalau dari sudut pandang saya itu musik ilmiah. Iya kan? Tapi skill-nya memang lebih minoritas, nggak umum gitu loh. Iya kan? Kalau kita ngarepin teman saya
bujang yang jual rokok di depan kebun ros dengan Y70 nggak mau dia tetap wali sama Armada gitu loh, iya kan, jadi gitu loh. Jadi si Y70 ini menerobos menerobos segmen musik yang memang sangat segmented. Segmen. Gitu. Tapi masalahnya sih kalau bagi saya tuh mungkin kalau saya kan sering kalau nonton video klip itu kan detail. Mungkin karena IAM ini telat 1 minggu dari satu band, jadi kepikiran saya kan kok konsepnya sama ya, main air. Yang waktu itu ya, yang Candle ya? Yang Candle kan, ada yang seminggu sebelumnya kan ada satu band last minute ngeluarin album. Itu Konsepnya malah sampai akuariumnya dipinjem bang. Kan Sama ya? kalau kameranya masukin ke air kan pakai akuarium tuh. Iya. Sampai akuariumnya pinjam dulu sama last minute. Walah. Jadi kalau saya ini, aduh telat, kenapa nggak wide dulu baru last minute? Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena konsepnya hampir sama. Ya kalau konsep sih sebenarnya sah-sah aja ya. Iya, betul. Karena basically itu semuanya itu diawali dengan yang namanya copy paste. Tinggal gimana ceritanya kita copy, modify, paste. Nah, Itu sebenarnya kayak memang part si lagu Last Minute sama Y70 itu emang sama. Di part itu tuh emang kebayangnya tuh kelelep, telinga tuh kelelep gitu kan. Yang bisa bikin kelelep ya air gitu. betul. Dan kebetulannya tuh di situ gitu. Analoginya di situ. Iya, jadi ya oke gitu kan, ya kenapa enggak gitu kan. Kayak kalau misalnya dia terbangnya ke angkasa, bikin sama-sama di angkasa nggak masalah. Kayaknya sih. Iyalah. Tapi nggak ada yang ini sih, maksudnya niru atau apa. Kalau sekali referensi itu wajar, sama-sama referensi orang luar. Wajar, kan? iya. betul, nggak masalah. Referensi. Ngomongin masalah referensi, kalau cari lagu tuh sering kepikir nggak tuh? Saya mau nanya nih. Sering kepikir nggak pas lagi cari lagu? Kok nadanya mirip-mirip sama lagu itu? Sering nggak sih? Kadang iya bang. Iya kan? Kadang. Iya, saya juga sering gitu, men. Kadang saya nggak pede di situ. Bikin lagu, kok mirip sama lagu itu ya? Itu. Oh, jadi kalau di Y70 juga sering kayak gitu ya? Iya. Kok ada mirip-mirip lagu ini? Takutnya dikira kita nyontek kan ya? Iya, nyontek. Padahal Tiba-tiba iya. kan? Karena itu membuktikan referensi musik kita banyak, men. Betul. Itu. Iya. Jadi iring ke memori itu kan Terus ke selalu bawah. ke bawah. Tapi kan nggak sampai 8 bar juga kali kan ya. Kalau 8 bar itu tapi sudah- emang ngaruhin bang ya. Kayak kalau kita denger lagi, denger ini. Hmm, gitu kan. iya, Terus pasti. bikin lagu tuh kayak ke bawah. Lah iya, gitu. pasti gitu loh. Heeh. Makanya sih juga tanya sama Ibeng, ini kok lagunya kok nadanya mirip gini ya? Oh enggak bang, kalau dia kan punya di sini kita bisa, cuma nadanya sama. Lagi kan baru enggak sampai 8 bar, jadi nggak bisa dibilang kopas total kan. Gitu. Wah, gimana? Masih ada waktu kita, Mek? Masih bang, masih Wah, ada bang. masih aman. Iya, masih aman nih. Nggak buru-buru kan? Enggak. Iya, kita sampai subuh nih. Iya, target jualan kan udah dapet, iya kan. Ini jadi nanti tinggal disalamin aja sama Yohan, Motoy. Iya, banyak musisi ini jualan mobil. Maksudnya YouTube. jadi sales, bukan jualan mobil, bukan. Nanti kalau jualan mobil dikiranya kagak ada duit jualan. Terus kalau musiknya lagu ketiga ada lagi nggak? Single ketiga Saya ada? mau nanya. Oh. Ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Lanjut. Kita sebenarnya tuh belum ada lagu, cuman bisa diadakan dalam waktu cepat lah kan. Wih, Maksudnya lagunya ya. sombong. Enggak, maksudnya Luar biasa. lagunya doang, belum. Mandirnya enggak? Iya, yang susah itu bang. Hah? Ininya apa? Ngemasnya. Packaging Lagu itu yang susah. Oke. Kalau bikin lirik nih nada ya sehari selesai. Ntar saya tanya, kamu itu cari lagu langsung satu hari dapat atau comot dulu? Segini dulu rekod, gimana sih? Ya ini doang sih, verse doang gitu kan. Ah, iya. Kadang beda-beda mood sih bang. Oh sama dong artinya. Iya. Oh iya. Kalau moodnya lagi kena gitu. Ada orang tuh yang langsung dapet. Itu biasanya karena ada kejadian. Oh. Biasanya sih, misalnya Based lagi on true galau story, gitu kan. man. Betul. Based on true story. Karena suasana hati di situ tuh lagi galau dan lagi kena banget. Bisa Mas. bisa gitu. Krrrr gitu. Dapat ya? Iya. Nah jadi gini nih, buat Dani ya, sekali lagi nih buat Dani. Ini kalau mau bikin band nih kayak Y70. Iya kan? Jangan kayak band kamu. Mana Dani nih? Kita ada Pocicaholic. Masih solid ya. Namanya Sir Dani. Iya kan? Itu. Dia kalau bikin musik nggak jelas. Metal di awal ujungnya koplo.
ya. Oke Dan ya, belajar ya. Oke. Nah, ini juga sama tanya nih sama Y70. Ini yang orang mungkin nggak tahu nih. Kenapa namanya harus Y70? Nggak tahu bang. Itu juga nanya sebenarnya kan, kenapa 70 gitu. Iya Kak. Tanya balik, kita nanya balik juga. Saya lihat di postingan dia posting itu David Bowie, David Bowie ya. Jadi yang ada di benak saya tuh oh dia mengidolakan David Bowie, ya kan. Tapi kalau lihat lagunya enggak gitu loh. Tapi David Bowie itu memang ikonnya tuh 70-an sih. Ngefans sama David Bowie ya? Wah ngefans lah bang. Kayak mau Iam tuh mau dengerin lagu apa? Antara David Bowie sama Jim Morrison kamu suka? Beratnya dua-duanya. Dua-dua berat ya? Iya. Bukan jadi pilihan ya? Morrison, Bowie, itu bukan Morrissey. Morrissey itu bukan jadi pilihan. Mereka bukan dipilih bang, bukan untuk dipilih, mereka gitu. Mereka yang pengaruh ya? Iya. Iya. Itu tuh bukan masalah kayak mereka. Tapi dia kelahirannya bukan era-era 80 gitu kan? Kok bisa ke musik? Dia 67. Jangan ngomong usia. Ada yang sensitif di sini. Gitu. Tuh, ini kan saya pakai pomade biar nggak kelihatan uban. Ini pakai pomade biar nggak kelihatan uban. Kalau saya nanya umur, yuk jujur aja, jangan balikin ke saya. Ya. Sedih saya tuh baca. Nah, nanya apa tadi ya saya? Y70. Nah, iya. Kenapa Y70? Pasti ada cerita lah. Enggak ada, Bang. Hah? Enggak ada. Tercetus gitu aja langsung Y70 Ya, gitu. kayak kita apa nih bandnya gitu kan, ngobrol-ngobrol kan kayak wah harus ada angka lah, keren ada angkanya gitu kan. Oh. Apa angkanya 70. Dan terus bawa depannya apa? Pertama kayak apa W atau apa gitu kan. Oh. Apa Y doang, Y tapi Y bacanya gitu kan. Harus ada angkanya tuh. Ya pengen ya kayak anak aja nyebutnya gitu. Terus Iya. ya udah WHY gitu. Kenapa? Jadi kalau orang nanya tanya balik Kan, gitu. iya, kalau ada kan katanya tadi kan harus ada angkanya. Kenapa nggak pakai angkot B2 gitu? Kan ada angkanya juga tuh. Hah? Kenapa harus Y70? Angkot B2. Nah, Kenapa kan ada 9? kan ada angkanya juga. Gitu. Nah, yang ini lagi ya. Kalau misalnya ini kita berandai-andai lah ya. Y70 go nasional. Amin. Go nasional, tanda tangan kontrak. Pertama, rilis Y70 dengan konsep musik yang seperti ini. Yang idealisme kamu banget. Tiba-tiba pangsa pasar musik Indonesia berubah. Karena kamu udah terikat kontrak, Y70 musiknya kayak gini ya. Ini lagi laku nih. Kira-kira gimana? Enggak. Hah? Enggak bakal terjadi itu, Bang. Alasannya? Karena si label mau narik Y70 di label itu karena dia udah tahu Y70 akan tetap jadi Y70. Wey. Karena si label itu udah tahu dia suka Y70, dia akan nebak Y70 yang akan jadi itunya ya nggak sih? Logikanya gitu kan, Bang? Kalau saya bilang Mereka udah nemuin ribuan artis, segala macam artis gitu kan. Kalau udah nemuin yang mereka sampai mau narik Y70 itu berarti karena mereka yakin Y70 yang bisa meracuni. kok saya merasa dia setengah sekali? Bukan. Enggak. Ini kalau si labelnya mau narik, makanya nggak ada yang narik sampai sekarang. Tapi bagus ya Bang, dengan tiket pedean kayak gini. Iya. Kan, ada harga. Yang penting pede, ada harga, ada kualitas. Iya. Gitu. Harga Ya. udah membuktikan. Pokoknya gini, mana handphone? Saya bisa rekomen label. Saya ada teman banyak Minang Record mau. Tapi itu ya. Jadi kita bisa pede karena idealisme kita jaga. Gitu. Ya, jadi idealisme musik dari Y70 ini ya kalau pribadi sih saya sangat apresiasi banget ya. Karena jarang gitu loh. Berani musik kayak gini gitu. Tapi ya momennya dia lagi pas. Di momen momen sekarang ini kan yang musik-musik yang apa sih bilangnya? Dia lagi retro lagi. Iya, new wave. Karena sekarang lagi naik-naik ini kan. Kayak flare kan. Iya. Bisanya gitu loh dia masuk ke yang begini ya. Belum, Bang. Di Indonesia 5 tahun ke depan. Enggak lah.
kan kayak Ngacanya dari mana nih? sekarang tuh kalau menurut Iam ya, Iya. pribadi aja. Oke, opini pribadi ya. Ya, opini pribadi. Jadi nggak boleh ada yang somasi. Enggak. Ah. Jadi semacam kalau sekarang tuh kalau yang lihat musik itu yang lagi nge-hype di Indonesia gitu kan. Indonesia ya sekarang ya. Kayak mereka tuh main elektronik ya elektronik gitu. Kalau akustik ya akustik. Iya. Alatnya gitu kan. Sekalipun ada yang elektronik akustik itu cuma ada di city pop biasanya. Nah, yang main elektronik akustik di dance disatukan itu belum ada. Oh. Belum mungkin kalau abang sendiri dengan Y70 arahnya kemana? Untuk seperti similiar kemana gitu di Indonesia? Saya nggak nunjuk band ya, tapi saya ngelihatnya ke new wave-nya British pop. Kalau contoh band, tapi lebih banyak yang ini sih, yang band retro ya. iya kan. Nah di situ Y70 yang belum ada. Oke. Makanya yang targetnya kayaknya berapa tahun ke depan deh, gitu. Baru bisa benar-benar diterima. Gitu. Karena sekarang lagi hype-nya banget. Oh iya, saya baru ingat. Jadi kalau tadi dia bilang Daft Punk itu kan sudah pure digital ya. Kalau dia main agak sedikit analog, Y70 ini. Nah gitu loh. Iya kan? Iya. Di situ ada kombinasi. Benar. Nah di Indonesia sekarang itu belum ada hype-nya itu memang pure elektronik gitu bang kebanyakan. Oh. Iya nggak sih kayak kalau yang kombinasi elektronik sama akustik itu adanya ya di city pop. Kayak di Korea gitu. Di Korea. Itu kan city pop. Kalau kayak Good Night Electric. Iya itu masih city pop. Iya masih itulah keluarga itu kan. Kayak ini bener-bener lari ke dance gitu. Nah, Iam bayanginnya tuh di berapa tahun ke depan karena masih ada orang bilangnya mirip kemana-mana lah, mirip apa kayak ke Tame Impala kayak gitu. Mereka tuh kalau yang bilang kebingungan mau bilang mirip siapa gitu kan. Karena memang belum ada gitu. Saya lihat yang tapi saya lihatnya tuh di Doorway. Di Doorway itu kalau kita mejem, kalau saya mejem, yang ada di benak saya itu adalah suasana disco di kota besar era tahun 80-an terus pakai yang buletan itu muter-muter Ya, lampu bulat-bulat. yang klip-klip tuh Lampu disco ya? lampu disco yang klip bukan lampu parlet ya, yang muter-muter tuh itu tuh bayangannya image-nya ke situ. Mereka ada di era itu gitu, tapi adanya sekarang gitu. Wih, mantap lah nih seperti ini. Putri Bang Niko. Siapa? Iam dan Bang Niko katanya. Siapa? Putri. Main Mercure katanya. Oh. Main di Mercure lain maksudnya. Oh iya. Enggak, yang main siapa nih, kita atau Y70? Kita udah nih. Me, siapkan lagu Me. Iya. Oke, jadi untuk ini malam kita sudah menghadirkan co-host kita yang ada di hot seat. Itu ada Iam Y70. Walaupun si Andika sama siapa tadi namanya? Yolan. Andika ada, hah? Yolan. Namanya Yolan ya? Masih nama panjangnya Yolanda. Yolanda gitu. Ada Andika Kangen Band dan Yolanda. Gitu ya. Iya, kok matching ya? Kok bisa? Andika Kangen Band dan Yolanda. Aduh, Iya. kok bisa gitu ya? Ya ini apa kita harus mengangkat musik Indonesia juga lah. Iya kan, walaupun bandnya nggak musim lagi. Tapi udah mulai single lagi bang. Hah? Udah mulai single lagi. Ya, tapi si bawa tampannya aja. Oke, untuk Yola sama Andika, walaupun nggak bisa gabung, ya kan, kalau lagi denger kita atau besok nonton di channel Pocica, sukses lah ya. Betul. Karena kita nggak bisa ngomong langsung di sini, cuma bisa sama Ayam gitu loh. Kalau dari ada yang mau disampaikan deh nih buat ini nih? Ya buat kalau saya sih kalau untuk Y70 jangan seperti band-band terdahulu ya. Maaf ya, pokoknya beberapa lagu stop. Angin teh ayam lah. Ya, bahasa Inggrisnya itu. Kalau bisa ya produktif terus lah. Produktif ya. Karena yang penting itu dari sebuah band itu adalah ijazah. Ijazah itu adalah karya. Gitu. Iya. Iya kan? Setuju banget. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya kan? Ada rencana apa? Ada tawaran-tawaran kompilasi belum? Kompilasi di mana? Kompilasi indie luar negeri belum pernah ada dapat tawaran gitu ya? Enggak sih. Paling yang media-media gitu. Distribusi sampai gimana nih? Ini saya lupa nanya, distribusi? Cuma ke fisik toh aja, ke digital aja ya? Iya, digital. Wah, dikuatin. Lupa. Kenapa kaset yang kemarin itu yang lupa saya tanya. Kenapa suka kaset?
Suka lah. Hah? Yang album yang kemarin kan itu kaset. Kenapa Iya. milih kaset? Kenapa nggak CD? Nah, ini men. Itu. Lebih ini kan bang. Hah? Kayak enak aja main kaset pakai pensil gitu kan. Coba dulu, zaman siaran banget nih. Gila, zaman siaran banget nih gini nih. Iya, gini. Iya, begini. Oke, untuk kamu yang ada di rumah, request berikutnya itu dari Yuyun di Pondok Besi. Kita lama-lama ngomong karena lagi digulung kan. Pernah kepikir untuk yang kemarin itu pernah kepikir untuk CD gitu? Enggak, emang kaset itu apa tip Kamu orang kan ngomongnya? iya, kaset tape. Kamu kan eranya kan bukan era itu maksudnya. Pas SD masih. Oh, pas SD masih. SD Oh, ketemu. masih ada. Oh, aja. Denger bunda itu dulu tuh dengerin January Christie gitu pakai kaset, kayak enak aja gitu. Frekuensi kaset tuh ada ini sendiri gitu kan. Kalau CD kan bisa diputar di mana gitu kan bang. Karena speakernya kan udah modern kan. Kalau CD kalau dia sudah scratch kayu Iya. putih, Mek. Minyak kayu putih, Mek. Kayu putih. Tapi kalau iya, kayu busa. Kalau kaset buang bantalannya kasih kapas. Aman tuh. Jernih lagi suaranya. Itu yang mau tanya kemarin, kenapa kaset? Oh, ternyata ini ya. Vintage-nya nggak mau dibuang ya? Iya. Iya frekuensinya enak. Ada ini sendiri kan bang. Iya. Terus sekarang tuh ada yang ini kan, yang dibawa kemana-mana kecil-kecil. Box set. Box set itu ya. Box set. Itu box set itu biasanya kalau kita sudah berapa album, terus untuk distribusi untuk dirilis lagi susah, nanti biasanya ada label tuh. Minta izin ke bandnya, saya rilis box set ya. 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun bentuknya beda sama yang asli. Gitu. Itu banyak lah itu kalau yang begitu-begitu. Jadi itu kompilasinya biasa. Enggak, kalau box set biasanya album pertama 2, 3, 4 langsung jadi satu box set. Oh, iya. Harganya biasanya box set itu satu paket dia yang sama apa baju atau segala macam seperti itu. Zaman CD dulu kompilasi gado-gado. Gado-gado. Tapi kalau zaman-zaman dulu kebanyakan one hit maker ya. Iya betul. One hit maker. Ya kita berharap lah yang penting nggak kayak gitu. Jangan sampai jadi Ini kan udah 2 hit belum? Nah, iya. Jangan sampai one hit maker ya. Nah itu di radio-radio di Bengkulu udah diputerin? Di Indonesia udah disebar. Udah masuk radio? Udah sih. Cirebon mana-mana sih. Udah sih. Udah diputar kan? Bali. Udah diputar. Wih, mantap ya. Memang kalau lihat dari Instagram promonya emang nggak main-main. Iya. Mereka serius, Bang. Anjing mereka. Luar biasa. Di kamera kayak orang yang enak tuh anjing. Terus nggak mau main YouTube-YouTubean gitu nggak? Maksudnya? Main YouTube-YouTubean gitu. YouTube-YouTubean gimana tuh? Ya buka-buka bikin-bikin channel kayak kita ini ya, jual-jual diri gini gitu. Enggak ya? Enggak lah, biar dipanggil abang. Oh gitu. Iya. Maksudnya dipanggil saya gitu? Iya. Oh, iya. Kan udah panggil ini. Ya wes lah kalau gitu, Yam. Siap. Thank you udah nyempetin waktunya untuk ke Pocica ini malam ya. Abang juga sama Ame nih. Makasih banget nih. Siap, Ya. makasih banyak. Ternyata yang kemarin kita omongin ternyata terrealisasi dan walaupun tidak sempat kita record tadi yang tali kasih di awal ya, nggak apa-apa karena itu juga tidak layak untuk dipublish. Iya kan? Nah. Oke, thank you, sukses sekali lagi untuk Y70 terus berkarya lah. Terus yang Ya. penting ya, itu aja deh. Harapan untuk musik Bengkulu. Nah, ya. Agak lebay sih, tapi nggak apa-apa. Dan Iya. ada template. Agak template, agak basi sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Harapannya apa nih? Harapan musik Bengkulu tuh Apa? untuk ini aja sih paling produksinya aja yang harus lebih serius. Bukan produksi, produktif. Iya produktif, terus pas produksi juga bang. Maksudnya karya tuh di treatment seserius mungkin. Wih. Jangan cuma ada oke. Asal jadi gitu. Iya. Oke. Kayak sayang gitu kan, itu bakal didengar sama anak cucu kalian gitu. Jejak digital tadi. Iya bang. Betul kan? Kayak Ibeng bang, Ah. udah nge-record gitar kemarin, minta ganti. Minta ganti, nggak pede katanya. Gitu. Karena eBay itu pada dasarnya plan-print. Betul. Jejak digital bang, betul bang. Jejak digital, Ya, iya. Bang, malu deh. Bener, karena ya eBay udah paham itu jejak digital. Sekali dia cacat, seumur hidup akan cacat terus tuh. Iya kan? Nah, itu. Oke, Yam, sekali lagi sukses. Kita doain Y70 akan terus seperti ini. Syukur-syukur bisa naik terus dan doa saya sih Y70 itu
berasa lah dari Bengkulu. Iya. Ya, cari kerja di Jakarta aja lah. Harus ngamen gitu. Yang penting ngetop lah, gitu. Iya kan? Oke. Iya, siap Bang. Sip lah. Salam sama yang lain ya. Iya. Rodis-rodisnya West Empathy juga salamin dari kita. Ya. Iya, saya masih berjaka ini. Ya, oke. Siap. Oke, buat yang sudah melototin kita dari tadi antara rasa muntah dan malu, ya, makasih banget. Saya sama Ame nih, sama Ayem juga pamit. Sampai ketemu lagi episode selanjutnya di Pocica, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.